Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan informasi mengenai label pangan melalui media komunikasi yang telah kami buat. Untuk media komunikasinya sendiri, kami membuat smart box, di mana dalam box tersebut terdapat informasi-informasi penting mengenai label pangan. Untuk itu, kita buka smart box-nya. Ini merupakan isi dari smart box yang telah kita buat, yaitu berisi informasi-informasi mengenai pengertian label pangan, fungsi label pangan, dampak dari tidak membaca label pangan, cara membaca label pangan yang baik dan benar, serta apa aja sih yang perlu diperhatikan dalam label pangan itu sendiri. Selain itu, di sini juga terdapat kuis asik. Selanjutnya, kita akan bahas satu persatu bagian dari smart box ini. Pertama, kita awali dari bagian tengah ini. Pada bagian tengah ini, terdapat nama anggota kelompok 1 dari mata kuliah Etika Komunikasi. Pada bagian ini juga terdapat perbandingan antara kedua produk susu, di mana pada produk susu satunya mengandung alergen dan produk susu yang satunya lagi tidak mengandung bahan alergen karena terbuat dari oat. Itulah mengapa penting untuk membaca label pangan untuk mengetahui jenis-jenis produk yang kita beli. Selanjutnya, pada bagian ini juga terdapat kotak yang berisikan pengertian dari label pangan. Pengertian dari label pangan itu sendiri merupakan keterangan yang terdapat pada kemasan produk yang berguna untuk memberikan informasi kepada konsumen. Selain itu, dalam kotak ini juga terdapat informasi mengenai fungsi dari label pangan. Nah, apa aja sih fungsi dari label pangan itu sendiri? Fungsi dari label pangan itu sendiri yaitu yang pertama memberikan informasi mengenai isi, komposisi, keamanan, nilai gizi, serta tanggal kadaluarsa. Lalu membantu konsumen dalam memilih produk yang sesuai dan juga membantu konsumen dalam memahami isi, nutrisi, kandungan gizi, serta keamanan produk pangan. Kita lanjut pada bagian selanjutnya. Pada bagian ini terdapat contoh kemasan dari salah satu produk cemilan. Selain itu, pada bagian ini juga terdapat penjelasan mengenai apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam membaca label pangan atau kemasan. Berikut merupakan penjelasan dari hal apa saja sih yang penting dan perlu diperhatikan dalam label pangan. Dan yang pertama ini yaitu terdapat komposisi. Komposisi merupakan daftar semua bahan yang digunakan dalam pembuatan produk. Untuk contoh pada bagian kemasan bisa dilihat pada bagian ini. Yang kedua yaitu tanggal kadaluarsa yang menginformasikan batas aman konsumsi produk sebelum kualitasnya menurun. Untuk contoh pada kemasan bisa dilihat pada bagian ini. Yang ketiga yaitu informasi mengenai kandungan gizi atau nutrisi yang terdapat pada produk. Contoh pada kemasan bisa dilihat pada bagian ini. Yang keempat yaitu logo halal sebagai jaminan produk tersebut aman untuk dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam. Berikut merupakan contoh pada kemasan. Yang kelima yaitu informasi mengenai nama dan alamat produksi. Gunanya untuk mengetahui pihak mana yang bertanggung jawab atas pembuatan dan distribusi produk tersebut. Contoh pada kemasan bisa dilihat pada bagian ini. Yang keenam, informasi mengenai berat bersih yang menunjukkan jumlah isi produk tanpa kemasan. Untuk contohnya bisa dilihat pada bagian ini. Yang ketujuh yaitu nama produk sebagai identitas produk. Ini merupakan contoh nama produk pada kemasan. Yang kedelapan yaitu tanggal produksi yang menunjukkan kapan produk tersebut dibuat, dan juga yang kesembilan terdapat kode produksi, di mana kode produksi ini biasanya berdekatan dengan tanggal produksi. Untuk contohnya bisa dilihat pada bagian ini. Pada box ini juga terdapat penjelasan mengenai dampak dari tidak membaca label pangan dengan baik. Untuk dampaknya sendiri terbagi menjadi dua, yaitu dampak jangka pendek dan juga jangka panjang.
Untuk mengetahui apakah dampak tersebut termasuk ke dalam jangka pendek atau jangka panjang, dilihat dari latar belakang tulisan. Untuk jangka pendek memiliki latar belakang tulisan berwarna biru, dan untuk jangka panjang memiliki latar belakang tulisan berwarna hijau muda. Kita akan bahas satu persatu dari setiap dampak yang ada. Yang pertama yaitu alergi. Kita mungkin tidak menyadari bahwa terdapat bahan alergen seperti susu, kacang, gula, ataupun seafood dalam produk apabila kita tidak membaca label pangan tersebut dengan baik. Nah, jika dikonsumsi, bahan tersebut itu dapat memicu reaksi alergi, seperti gatal, mual, hingga sesak napas, atau shock anafilaksis. Selanjutnya yaitu obesitas. Apabila kita tidak membaca label pangan dengan baik, kita bisa saja tidak mengetahui kandungan kalori, gula, lemak, atau porsi sajian dalam produk. Akibatnya, makanan tinggi kalori tersebut atau gula bisa dikonsumsi berlebihan tanpa disadari, sehingga terjadi penumpukan energi dalam tubuh yang berujung pada peningkatan berat badan. Selanjutnya yaitu keracunan. Mungkin karena kita tidak menyadari bahwa produk tersebut sudah kadaluarsa, mengandung bahan berbahaya ataupun alergen karena kita tidak membaca label dari produk tersebut, maka hal ini dapat memicu reaksi negatif seperti mual, muntah, diare, atau bahkan keracunan yang serius. Selanjutnya yaitu diabetes. Apabila kita tidak membaca label pangan dengan baik, kita bisa saja tidak menyadari bahwa produk tersebut mengandung gula yang cukup tinggi. Nah, jika dikonsumsi secara terus-menerus, asupan gula yang berlebih dapat meningkatkan kadar gula darah, sehingga berisiko memicu diabetes tipe 2 dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu kerusakan organ. Apabila kita mengonsumsi zat-zat berbahaya seperti pengawet, pewarna, garam, atau gula yang berlebihan tanpa disadari dan dikonsumsi secara terus-menerus. Zat-zat ini bisa membebani organ tubuh seperti hati, ginjal, dan jantung, sehingga berisiko menyebabkan kerusakan fungsi organ dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu hipertensi. Apabila kita tidak membaca label pangan dengan baik, kita bisa saja mengonsumsi makanan tinggi garam secara berlebihan tanpa disadari. Asupan garam yang berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah, sehingga dalam jangka panjang dapat menyebabkan hipertensi. Kita lanjut pada bagian selanjutnya. Pada box ini juga terdapat penjelasan mengenai cara membaca label pangan dengan baik dan benar. Yang pertama yaitu dengan cek tanggal kadaluarsa untuk memastikan produk tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Yang kedua yaitu dengan memperhatikan nama produk, kode produksi, tanggal produksi, dan juga nama perusahaan untuk memastikan keasliannya. Yang ketiga yaitu dengan memeriksa komposisi bahan untuk mengetahui apakah ada bahan alergen, dan juga memastikan BTP yang tercantum aman sesuai dengan standar kesehatan. Yang keempat, yaitu dengan memperhatikan informasi nilai gizi untuk menyesuaikan kebutuhan energi dan kesehatan. Yang kelima yaitu memperhatikan takaran saji, karena takaran saji yang tercantum dalam kemasan itu untuk takaran saji satu porsi, bukan untuk takaran saji keseluruhan dalam kemasan. Yang keenam yaitu dengan memperhatikan logo khusus pada kemasan, seperti logo halal dan BPOM atau klaim lainnya, dan juga pastikan klaim tersebut resmi dan memenuhi standar kesehatan dari lembaga terpercaya. Yang ketujuh, yaitu bandingkan dengan produk lainnya untuk memilih produk yang lebih sehat dan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya pada box ini juga terdapat bagian yang seru banget untuk bermain, yaitu bagian kuis asik. Untuk cara bermainnya, pertama kita spin angkanya terlebih dahulu hingga salah satu angka berhenti tepat pada panah. Angka yang berhenti tepat pada panah disesuaikan dengan angka yang terdapat pada kotak. Dalam kotak tersebut berisi pertanyaan serta jawaban yang sesuai dengan informasi mengenai label pangan.
Sekian pemaparan informasi mengenai label pangan melalui Smartbox. Diharapkan masyarakat dapat memahami dan menyadari pentingnya membaca label pangan dalam membeli produk. Media komunikasi ini dibuat untuk meningkatkan daya tarik masyarakat dalam membaca informasi mengenai label pangan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.